Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, santri dapat menggambar proses pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Kemudian yang kedua, santri dapat menganalisis sifat-sifat bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Marilah kita mulai yang pertama, yaitu tentang cermin cekung. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung yaitu cermin yang permukaan pemantulannya melengkungnya ke dalam. Yang ini dinamakan permukaan pemantulannya. Ini melengkungnya ke dalam. Cermin cekung biasanya digunakan pada sebuah lampu motor, mobil, senter, dan lain-lain. Tetapi bukan pada lampunya, melainkan pada sebuah reflektor. Reflektor ini yaitu yang mengkilap pada sebuah lampu motor atau pada sebuah senter. Jadi yang mengkilap ini namanya reflektor. Kemudian cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Jadi sinar akan ditampung di reflektor atau dikumpulkan di reflektor, kemudian akan disebarkan. Sehingga apabila kita menggunakan reflektor, biasanya lampu pada motor atau pada mobil akan sangat jauh atau terlihat bisa menyebar jauh. Itulah kegunaan cermin cekung. Selanjutnya kita akan mengenal tentang bagian-bagian pada cermin cekung. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang bagian-bagian cermin cekung. Pada cermin cekung terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu fokus cermin atau F. Jadi yang F ini namanya fokus cermin. Jadi yang ini fokus cermin F. Kemudian ini ada P, yaitu pusat kelengkungan cermin. Di buku sumber yang lain yang terpercaya ini juga bisa R, sama, yaitu pusat kelengkungan cermin. Jadi R sama P itu juga sama, pusat kelengkungan cermin. Kemudian ada S, yaitu jarak benda. Jarak benda ini yang ada di atas garis ini. Jadi yang di atas garis ini namanya jarak benda atau letak benda. Bendanya itu bisa ada di ini, yang ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 gitu. Ini jarak benda. Kemudian yang S aksen ini yaitu jarak bayangan. S aksen biasanya letaknya di bawah garis yang ini. Jadi yang ada di atas jarak benda, yang ada di bawah atau S aksen jarak bayangan. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Ini ruang benda. Ini berarti ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 sebuah benda. Jadi benda bisa berada di ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Kemudian ada yang berwarna merah yang di bawah. Ini ruang bayangan 1, ruang bayangan 2, ruang bayangan 3, ruang bayangan 4. Kemudian ada H aksen atau tinggi bayangan, berarti letaknya nanti di bawah. Nanti bayangannya akan terbentuk gitu. Tingginya berapa? Kemudian ada H biasa, ini tinggi benda. Nanti bisa ditentukan tinggi bayangan dari tinggi benda. Misalnya di sini ada sebuah benda.
tingginya 1,5 cm. Nanti bayangannya berapa cm, nanti bisa ditentukan tingginya gitu. Ini ada H biasa sama H aksen. Itulah bagian-bagian dari cermin cekung. Kemudian yang melengkung ini namanya bidang lengkung atau permukaan pemantulan pada sebuah cermin cekung. Nah, ininya yang garis putus-putus ini atau yang ada jeda ini letaknya di luar gitu. Maka ini disebut cermin cekung. Selanjutnya kita akan belajar tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Selanjutnya tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa. Ketiga sinar istimewa ini berguna untuk menentukan sifat bayangan maupun letak bayangannya. Untuk memudahkan, sinar yang pertama berwarna biru, sinar yang kedua berwarna merah, dan sinar yang ketiga berwarna hijau. Untuk memudahkan juga, Bapak akan mengambil sebuah contoh soal. Dari contoh soal ini kita akan menentukan sifat bayangannya dengan cara menggabungkan ketiga sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Contoh soalnya, ada sebuah benda tingginya 1,5 cm dan terletak di ruang 2. Tentukan sifat bayangannya. Jadi yang panah ini sebuah benda. Panah ini atau benda ini tingginya 1,5 cm dan terletak di ruang 2 di antara fokus sama pusat kelengkungan. Karena ini ruang 2, jadi ruang 2 itu di antara fokus dan pusat kelengkungan. Kita masukkan sinar-sinarnya untuk menjawab soal yang ini. Jadi pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin, kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama, sejajar lurus sampai sini, sampai bidang kelengkungan. Kemudian dipantulkan melalui titik fokus, langsung mantul ke titik fokus. Jadi ini sinar yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama cermin, kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus. Selanjutnya kita masukkan sinar yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus, kemudian akan dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. Jadi sinar datang melalui titik fokus atau langsung ke fokus, kemudian sampai ke bidang kelengkungan, sampai ke sini. Kita masukkan sinar yang kedua, kemudian akan dipantulkan sejajar sumbu utama, jadi mantul sejajar. Nah, inilah sinar yang kedua. Jadi sinar datang melalui titik fokus, kemudian akan dipantulkan sejajar sumbu utama atau memantul lurus. Ini sinar yang kedua. Selanjutnya kita masukkan sinar yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat optik, diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi langsung ke titik pusat, misalnya sampai dari sini, misalnya sampai sini, sampai ke pusat sini, sampai keluar, kemudian akan bolak-balik gitu. Jadi akan masuk, akan keluar. Ini sinar yang ketiga. Nah, setelah kita menggabungkan ketiga sinar tersebut, kita sudah bisa menentukan sifat bayangan dan tinggi bayangan. Kita bisa melihat adanya pertemuan garis antara sinar yang pertama sama sinar yang kedua, yaitu di sini terjadi pertemuan antara sinar yang pertama dengan sinar yang kedua.
Nah, pertemuan antara sinar yang pertama sama sinar yang kedua ini dinamakan letak bayangannya di sini. Kita tinggal buat letak bayangan di sini. Jadi bayangannya di sini. Sengaja ini garisnya putus-putus. Ini untuk membedakan antara benda dan ini bayangan. Jadi bayangannya letaknya di sini. Nah, sekarang kita tinggal tentukan sifat bayangan. Sifat bayangan dari soal ini kita lihat. Yang pertama sifatnya nyata karena masih di dalam cermin atau di dalam lengkungan cermin. Jadi di sini letaknya. Jadi masih di dalam. Jadi sifatnya nyata, kemudian terbalik. Kita bisa dilihat dari panahnya. Kalau untuk bendanya ke atas, untuk bayangannya ke bawah, maka sifatnya terbalik. Kemudian diperbesar. Kita bisa mengukurnya. Tingginya 1,5, bayangannya kurang lebih 2 cm, maka sifatnya diperbesar. Untuk letak bayangan, letak bayangannya ini ada di ruang 3. Di ruang 3. Jadi bayangannya ada di ruang 3. Tadi sudah menjelaskan tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung beserta satu contoh soal. Nah, satu contoh soal tadi itu diambil dari poin nomor 2, yaitu ada sebuah benda di ruang 2, tingginya 1,5 cm dan bayangannya terbentuk di ruang 3. Maka sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Nah, walaupun kita tidak menggambar, kita juga bisa menentukan sifat-sifat bayangannya dari tabel ini. Jadi misalnya kalau ada sebuah benda, maka itu bayangannya di ruang 4, maka sifatnya maya, tegak, diperbesar. Kemudian apabila ada di ruang 2 seperti tadi, bayangannya di ruang 3, nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian kalau ada benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2, maka sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Kemudian untuk cermin cekung itu tidak ada benda di ruang 4 atau tidak ada benda yang posisinya di ruang 4 maupun di F atau di fokus, tidak ada. Kalau di M atau di P atau di R ya ini sama saja, M, P atau R yaitu pusat kelengkungan cermin. Jadi apabila ada benda di M, maka bayangannya di M, maka sifatnya nyata, terbalik, sama besar. Jadi walaupun kita tidak menggambar, kita bisa menentukan sifatnya dari tabel-tabel pembentukan bayangan pada cermin cekung. Selanjutnya tentang pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan jenis cermin lengkung yang permukaan pemantulannya melengkung keluar. Jadi permukaan pemantulannya itu melengkungnya keluar atau ke arah luar. Cermin cembung sering digunakan pada kaca spion, misalnya kaca spion motor, kaca spion mobil, dan kaca spion pada kendaraan lainnya. Kemudian cermin cembung juga sering digunakan pada sebuah tikungan. Misalnya kalau kita ke pegunungan yang tikungannya sangat tajam atau sering terjadi kecelakaan, biasanya di situ ada sebuah cermin cembung. Tujuannya agar pengendara dari arah berlawanan bisa melihat kendaraan yang ada di depannya sehingga tidak terjadi tabrakan. Nah, cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Nah,
Nah, kalau misalnya kita memegang sebuah cermin cembung yang ada di pinggir jalan, itu bisa sangat terlihat sangat jelas tentang permukaan pemantulannya. Jadi melengkungnya keluar atau ke depan gitu melengkungnya, itu pada cermin cembung. Selanjutnya bagian-bagian pada cermin cembung. Bagian-bagian pada cermin cembung hampir sama, bahkan dikatakan sama seperti cermin cekung. Yaitu ada F sama yaitu fokus, P yaitu pusat kelengkungan cermin juga sama, kemudian S yaitu jarak benda, S aksen jarak bayangan, kemudian 1, 2, 3, dan 4 yang warna biru ini berarti ruang benda. Kemudian 1, 2, 3, dan 4 ini sama juga yaitu ruang bayangan. Cuman yang membedakan antara cermin cekung dengan cermin cembung yaitu ruang bendanya. Kalau pada cermin cembung itu benda itu hanya ada di ruang 4 saja, di sini aja pada cermin cembung. Sehingga cermin cembung hanya memiliki satu sifat saja. Sedangkan pada cermin cekung itu bisa ada di ruang 1, 2, dan 3, tetapi tidak bisa di ruang 4. Inilah perbedaannya. Jadi ini bagian-bagian cermin cembung. Kemudian yang melengkung ini sama yaitu bidang kelengkungan. Kalau cermin cekung itu melengkungnya ke dalam, kalau pada cermin cembung melengkungnya keluar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Selanjutnya tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Pada cermin cembung itu memiliki kesamaan dengan cermin cekung, yaitu terdapatnya 3 sinar-sinar istimewa. Dan fungsinya juga sama, yaitu untuk menentukan letak bayangan dan sifat bayangannya. Untuk memudahkan, sinar yang pertama berwarna biru, sinar yang kedua berwarna merah, dan sinar yang ketiga berwarna hijau. Sekarang kita masuk kepada sinar yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Kita lihat, jadi sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin atau F. Kita lihat. Nanti setelah itu ada garis putus-putus yang menuju ke fokus. Jadi itu tanda seolah-olah. Jadi seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Nah, kemudian sinar yang kedua setelah ini yaitu hampir sama dengan sinar yang pertama, tapi ini kebalikan. Jadi sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikan dari sinar yang pertama. Nah, sinar yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan cermin. Jadi bolak-balik. Nah, ini contohnya. Jadi ada sebuah benda di ruang 4 dengan tinggi 1,5 cm. Tentukan sifat bayangannya. Kita tinggal menggabungkan sinar yang pertama, kedua, sama yang ketiga. Cuman yang menentukan pada cermin cembung itu biasanya sinar yang pertama sama sinar yang ketiga. Kita bisa lihat seperti ini. Sinar yang pertama dimasukkan sejajar sumbu utama, nah, kemudian seolah-olah memantul ke fokus sinar yang kedua. Nah, kita bisa melihat
Ini sinar yang pertama berwarna biru, kemudian ini berwarna hijau. Ini disejajarkan dengan tinggi benda. Jadi sinar pertama tingginya misalnya bendanya di sini, tingginya 1,5. Jadi sejajar, diluruskan, kemudian dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi seolah-olah berasal dari sini, padahal mantul ke sini. Jadi langsung diluruskan, ada garis putus-putus. Kemudian untuk sinar yang kedua, kenapa tidak dimasukkan? Karena sama, cuman beda arah panahnya aja, jadi tidak dimasukkan. Langsung kepada sinar yang ketiga, yaitu sinar langsung ke pusat kelengkungan atau M atau juga P. Jadi pusat kelengkungan itu bisa M, bisa P, tergantung sumber bukunya gitu. Tapi yang paling banyak yaitu yang P. Nah, ada pertemuan antara sinar yang pertama sama sinar yang ketiga, yaitu di sini. Maka nanti di sini akan terletak atau letak bayangannya di sini. Kita lihat letak bayangannya ada di sini, di daerah sini. Kita lihat. Letak bayangannya. Kemudian kita menentukan sifat-sifat bayangannya. Sifat bayangan yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, jadi ini cuman satu sifat pada cermin cembung, yaitu maya, tegak, diperkecil. Kenapa maya? Karena ininya si bendanya atau posisi bayangannya kan bendanya di ruang 4, bayangannya di ruang 3. Jadi beda ruangan, beda atau keluar dari bidang lengkung. Atau kalau ini kan dari luar ke dalam. Karena beda posisi, yang benda di luar, bayangan di dalam, maka sifatnya maya. Jadi kalau beda posisi ininya antara luar dengan dalam, maka sifatnya biasanya maya. Kemudian ini harusnya terbalik ya. Ini salah karena posisinya itu harusnya tegak. Ini panahnya terbalik, harusnya posisinya tegak dan diperkecil, jadi lebih kecil. Ini salah posisi panah. Jadi sifatnya biasanya cuma satu, yaitu maya. Kalau pada cermin cembung yaitu tegak, kemudian diperkecil. Itulah contoh soal dan sifat-sifat atau sinar istimewa pada cermin cembung.